Tapi sekarang selain orang dibubarkan, orang itu juga bisa kemudian dipidana hanya karena berdemonstrasi tanpa pemberitahuan. Kenapa ini jadi masalah? Karena misalnya melihat konteks masyarakat adat. Bagaimana caranya kelompok masyarakat adat yang jarak dari wilayah adatnya ke kantor polsek terdekatnya itu mungkin makan waktu 6 jam, 8 jam. Mereka disuruh bikin pemberitahuan kalau misalnya mau menolak ekskavator yang sudah mau ngeruk tanah adat mereka. Pemerintah selalu bicara hukum positif. Padahal mereka bikin hukum yang negatif gitu. Selamat bergabung di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Hai friends, selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Saya Arin yang akan menjadi host pada episode kali ini dan saya ditemani oleh Javier Maramba. Hai Halo, Hafi. Mbak. Ya, Halo, Hafi Mbak. adalah peneliti di Kontras dan bersama-sama kita akan membicarakan tentang kriminalisasi aktivis, penyempitan ruang sipil dan itu adalah akibat dari KUHP dan KUHAP yang baru gitu. Jadi seperti apa nanti kita akan membahas topik ini, simak terus ya gengs. Simak terus. Hai Hafi, apa kabar? Halo Mbak Arin. Kabar baik. Ya, senang banget sih bisa kedatangan Hafi karena banyak hal yang menggelisahkan ya akhir-akhir ini. Masih awal tahun nih Mbak, masih awal tahun. Bulan kedua aja belum selesai ya Hafi ya, tapi belum, Mbak. sudah banyak goncangan bertubi-tubi menghantam warga sipil gitu. Nah, yang paling meresahkan akhir-akhir ini penangkapan aktivis, penangkapan jurnalis, Benar Mbak. kriminalisasi kritik, even orang-orang biasa kayak kita aja ngomong di media sosial bisa tiba-tiba didatengin gitu Semakin loh. rawan Mbak. Nah, itu. Jadi semakin termanifestasi nih kemarin itu hashtag atau tagline semua bisa kena. Nah, ini udah mulai semua bisa kena nih Mbak. Semua bisa kena. Nah itu sangat mengkhawatirkan ya. Maka dari itu podcast hari ini penting banget nih karena pengen bahas juga tentang ruang sipil kita tuh sebesar apa atau malah sekarang menyempit sesempit apa gitu. Terutama dengan adanya KUHP dan KUHAP yang baru. Nah boleh dong Hafi cerita sebenarnya KUHP dan KUHAP itu apa? Bedanya kedua hal itu apa? Terus bedanya versi baru dengan yang versi lama tuh sebenarnya bagian mananya sih? Oke. Nah mungkin kalau pertanyaannya KUHP dan KUHAP itu apa? Ini saya akan coba menjawab sebagaimana basic anak hukum. Karena kebetulan saya juga sarjana hukum. Itu kami diajarin dulu. Jadi saya ingat banget itu di awal-awal semester 1 dan semester 2. Itu kami dijelasin bahwa hukum itu ada beberapa bagian. Salah satu bagiannya adalah hukum pidana. Hukum pidana. KUHP dan juga KUHAP itu dia masuk di bagian atau satu sisi atau satu dimensi di hukum yaitu hukum pidana. Nah, masuk ke semester 3 kita punya kalau di fakultas hukum itu saya yakin di semua fakultas hukum itu punya mata kuliah hukum pidana. Hukum pidana itu lebih menjelaskan apa itu hukum pidana, apa tujuannya. Nah, dan saya ingat banget itu di semester 3 saya dulu S1 itu mungkin sudah berapa ya 5 tahun 7 tahun lalu. Itu diajarkan bahwa hukum pidana tujuannya adalah yang pertama setidaknya dia melindungi harkat dan martabat manusia. Dan juga dia melindungi properti milik dari manusia itu. Jadi subjek yang kemudian dilindungi sama hukum pidana harusnya berfokus pada pertama martabat orangnya, terus yang kedua harta bendanya. I see. Nah, kalau misalnya melihat dulu saya dapat kurikulum yang diajarkan adalah kurikulum yang mengajarkan KUHP, yang kalau misalnya berdasarkan sejarahnya itu banyak orang yang bilang peninggalan dari Belanda, dari kolonial. Nah, dengan adanya pembaruan ini, itu kita bisa lihat apakah ada perubahan, gitu kan? Sebenarnya yang mau dicapai adalah kita meninggalkan produk kolonial dan kita punya satu peraturan yang mengatur soal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu sesuai dengan kebutuhan kita sebagai
satu negara Indonesia gitu kan. Jadi Dengan konteks khusus. Secara antropologis bagaimana, secara sosiologis bagaimana, dan kita mau melepaskan bayang-bayang dari kolonial. Nah tapi rasa-rasanya setelah sebenarnya kan ini isunya bergulir, apalagi khususnya KUHP ya, itu bergulir di 2019. Itu direformasi di korupsi, itu sepaket tuh ke Undang-Undang KPK dan juga RKUHP itu dulu dibahas di 2019. Tapi karena gelombang penolakan publik itu sangat banyak, sangat besar, dan memang substansi KUHP-nya kemudian dinilai banyak bermasalah, bukan dari kalangan awam saja, tapi dari kalangan praktisi-praktisi dan juga akademisi hukum itu menganggap bahwa banyak permasalahan di dalamnya. Itu ditunda dan kemudian disahkan di 2023 yang menurut bahasa undang-undangnya akan berlaku secara efektif itu di 2026. Jadi ada penundaan 3 tahun. Itu KUHP. KUHP, tapi ya. iya. Nah, fast forward ke 2025, 2024 itu karena ketentuan yang mengatur soal apa yang boleh dan tidak boleh itu diganti. Nah, jadi secara prosedural itu harus mengikuti juga. Karena kalau tidak, mereka atau pemerintah atau negara itu hanya akan membuat peraturan-peraturan tambahan terus. Jadi sekalian direvisi aja bagaimana caranya menegakkan apa yang sudah dilarang ini. Nah, itulah yang ada di dalam KUHP. Kalau kepanjangannya KUHP itu kepanjangannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Baik. Nah, terus yang kedua, KUHAP itu kepanjangannya Kitab Hukum Acara Pidana. Jadi acara di sini bukan acara acara event gitu kan. Tapi kalau di dalam terminologi aslinya dalam bahasa Inggris itu procedural law. Jadi secara prosedural bagaimana menegakkan apa yang dilarang ini. Jadi dia memberikan kewenangan, dia memberikan hak dan kewajiban entah kepada orang yang dituduh melakukan atau terdakwa atau tersangka atau kepada aparat penegak hukum. Jaksa, hakim, kepolisian dan penyidik-penyidik lain yang sudah diatur. Jadi rules of the games-nya itu ada di KUHP. Nah, kalau misalnya kita lihat perkembangannya, KUHP itu dia mengatur beberapa ketentuan yang sebenarnya sudah dihapus. Apalagi khususnya kalau kita di sini bicara soal ruang sipil atau kebebasan-kebebasan sipil yang menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Itu sangat banyak kritik sebenarnya yang berkaitan dengan kriminalisasi itu sudah terlalu jauh menjangkau ruang-ruang privat. Yang pertama, kalau misalnya kita melihat dalam kajian hak asasi manusia, kebebasan itu beririsan atau beriringan selaras dengan provide aksesibilitas dari negara untuk menjamin kebebasan itu bisa dilaksanakan. Gitu. Jadi memang secara teoritis mungkin kebebasan dianggap sebagai negative rights yang tidak perlu untuk dicampuri. Untuk bisa dinikmati sama rights holder atau warga negara. Tapi dalam konteks ini itu negara juga harus seminimal mungkin menjamin bahwa orang yang telah menggunakan hak kebebasannya itu bisa aman atau tidak mendapatkan kriminalisasi atau tidak mendapatkan ancaman atau bahkan ya sampai meregang nyawa. Dalam beberapa kasus itu bahkan ada yang sampai meninggal dunia, ada yang sampai di teror dan segala macam. Jadi negara harus hadir tidak untuk mengabaikan itu, tapi untuk membuat norma hukum yang menjamin bahwa ketika orang telah menggunakan kebebasannya yang sudah dijamin sama konstitusi yang ada di pasal 20 itu, 28A sampai J itu bisa dengan aman dan juga nyaman melaksanakannya. Nah, yang menjadi masalah adalah ada beberapa ketentuan di KUHP khususnya yang baru ini itu sebenarnya sudah dihilangkan di KUHP yang lama. Jadi di zaman KUHP kolonial itu, KUHP Belanda kalau kita sebutnya, itu ada pasal yang mengatur soal penghinaan terhadap kepala negara. Penghinaan terhadap kepala negara. Itu zaman Belanda ada. Itu zaman Belanda ada karena konsepnya adalah pemberlakuan hukum dari raja kepada masyarakat. Jadi ketika raja itu dihina atau ratu dihina, itu orang yang menghina atau memberikan kritik yang membuat apalagi bisa ditafsirkan bahwa itu kemudian menghina raja dan ratu, itu bisa dipidana. Karena menganggap bahwa
negara dan juga raja dan ratu merupakan satu bagian yang integral. Jadi mereka sama-sama punya dignity untuk kemudian dilindungi. Tapi dalam konteks negara modern, khususnya negara demokrasi, itu kan tidak relevan lagi. Misalnya Indonesia yang sudah menganut apalagi model pemerintahan yang demokratis dengan sistem pemerintahan yang republikan. Jadi ada kepala negara yang menjalankan pemerintahan yaitu presiden, dan ada rakyat yang memberikan atau mengakumulasikan kedaulatannya untuk dikelola sama presiden itu. Jadi ada dua arah gitu, ada nggak searah, nggak kayak zaman Belanda yang ratu ke bawah gitu. Yang kedaulatannya memang murni dipegang utuh sama raja dan ratu kan. Nah jadi sebenarnya dalam konsep negara kita sekarang ini, ya sebenarnya kedaulatan atau kekuasaan presiden ini bagian dari kekuatan kita. Kedaulatan kita yang kemudian didistribusikan sedikit demi sedikit kepada presiden untuk menjalankan pemerintahan. Nah yang menjadi masalah ketika menganggap itu sebagai suatu entitas yang juga punya martabat, yang dilindungi dengan undang-undang, itu kan menjadi kacau. Karena ternyata presiden dan wakil presiden ini setiap 5 tahun berganti harusnya. Atau maksimal masa periodenya itu 10 tahun lah. Betul, 2 kali periode ya. Nah, itu menjadi masalah ketika disamakan dengan entitas raja dan ratu yang memang dia secara personal itu melekat martabatnya karena mewakili negara atau sama dengan negara atau kerajaan yang dipimpin. Nah, itu kemudian diaktifasi kembali, Mbak, di dalam KUHP baru. Dengan delik penghinaan atau penyerangan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Nah, yang menjadi masalah, yang punya martabat ini, apakah jabatannya presiden sebagai atau wakil presiden sebagai fungsi jabatan, atau kalau misalnya ngambil sekarang ya Prabowo atau Gibran sebagai manusianya. Kalau misalnya ada yang melakukan kritik di tahun ini, terus tahun depan Prabowo dan Gibran merasa gagal menjalankan pemerintahan, mundur. Berarti berganti kan presiden dan wakil presidennya. Apakah presiden yang baru itu dan wakil presiden yang baru itu boleh mengklaim bahwa dia yang terhina? Atau Prabowo dan juga Gibran? Jadi ada ambiguitas itu, ada ketidakjelasan gitu. Kalau misalnya mengatur fungsi jabatan itu bisa untuk dikenakan atau punya martabat. Nah, implikasinya apa ke masyarakat sipil? Kan tadi saya sudah cerita di awal bahwa kalau misalnya orang mau melakukan atau menggunakan kebebasannya dalam itu mengkritik atau menyampaikan pendapat, dia harus dijamin rasa amannya. Betul. Sedangkan kalau dalam konteks yang ini, Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah punya bayangan. Jadi di 2006 itu pasal terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara ini itu diuji ke Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan pasalnya. Jadi sudah tidak ada pasal sebenarnya sejak 2006 itu yang mengatur tentang penghinaan terhadap kepala negara. Nah, pertimbangan hakimnya bilang apa? Karena yang pertama itu yang punya martabat tadi itu adalah individu. Jadi ketika seorang presiden, orang yang menjabat jadi presiden ini ya, atau wakil presiden, itu dia boleh tersinggung, boleh merasa terhina, tapi dia melaporkan sebagai warga sipil. Bukan karena dia jabatannya sebagai presiden, jadi dia punya kehususan untuk kemudian melaporkan seseorang bisa dipidana karena menghina dia sebagai presiden. Jadi dia harus kembali ke roots-nya dan menjadi warga sipil lagi, ya untuk membuat laporan seperti masyarakat sipil yang lain. Kenapa? Ya karena ada asas equality before the law. Jadi semua orang harusnya yang punya martabat itu dianggap sama di hadapan hukum, bukan karena dia menjadi pejabat kemudian punya martabat yang lebih tinggi. Memang punya kewenangan dan kewajiban atau hak yang lebih tinggi, tapi dia tidak punya martabat yang melebihi daripada orang yang lain, daripada manusia yang lain. Nah, itu tesis awalnya. Di KUHP baru itu dihidupkan kembali. Itu masalah pertama. Terus masalah yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, pemerintah ini atau negara sekarang ini terlalu banyak masuk ke ranah privat. Sampai dia mau mengintervensi apa yang kita pikirkan gitu. Jadi kalau misalnya di kajian hak asasi manusia di Fakultas Hukum sebenarnya itu diajarkan juga ada mata kuliah hukum hak asasi manusia. Terus di follow up-nya kalau misalnya teman-teman di hukum tata negara atau di hukum internasional itu ada bahkan mata kuliah hak asasi manusia internasional. Jadi bukan hukum hak asasi manusia internasional.
dia hak asasi manusia internasional. Jadi melihat perkembangan bagaimana hak asasi manusia. Salah satu hak yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi penikmatannya adalah kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir. Tidak hanya menyampaikan pendapat, tapi juga ketika dia berpikir pun iya. itu sudah tidak boleh dibatasi. Tidak boleh ya? dibatasi. Oke. Karena sebenarnya pembatasannya bikin bingung juga, Mbak. Gimana caranya kita membatasi orang yang mau berpikir apa gitu? Yes. Kan itu sesuatu Iya kan? yang ada di sini, Iya. nggak bisa dilihat. Jadi nggak bisa dilihat, nggak bisa dimanifestasikan kecuali dia sudah termanifestasikan misalnya melalui tulisan atau melalui tindakan, ya kan? Tapi negara dengan konyolnya di KUHP baru itu kemudian mengatur lagi itu dengan apa? Dengan delik pelarangan terhadap penyebaran tindakan atau ideologi Marxisme, komunisme atau ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Oke. Jadi makanya ada ini ya, kemarin sempat orang diambil atau disita bukunya. Iya. Kayak gitu. Itu termasuk ini ya, mungkin berpikir itu ya. Berpikir itu. Oh. Jadi akan ada kekacauan ketika melihat bahwa orang yang belajar, misalnya saya punya bukunya Romo Frans Masisuseno. Kan sampul depannya itu Karl Marx. Yep. Padahal kan sebenarnya isi tulisannya berbeda, bukan menyebarkan ajaran Marx, tapi coba mengkritisi beberapa ajaran Marx di sana. Itu dilihat sebagai satu alat bukti yang sudah pasti legitimate menyatakan bahwa yang terduga pelaku ini atau yang pemilik buku ini kemudian menjadi Marxis. Itu kan sangat-sangat tidak relevan menurut saya. Betul. Kenapa? Karena ya hukum pidana sudah terlalu jauh masuk ingin membaca pikiran dari setiap warga negara. Yang pertama itu tidak relevan, dan yang kedua itu hak yang tidak boleh dikurangi. Jadi sebenarnya secara prinsipil kita boleh bebas untuk berpikir yang mana saja yang kemudian kita anggap benar. Entah itu dalam konteks kepercayaan agama atau kepercayaan atau pilihan politik. Atau misalnya sebenarnya saya boleh juga berpikir misalnya saya penyembah pohon gitu. Ya kan? Atau saya pilihan politik saya adalah Marxisme kapitalisme. Itu kan sebenarnya secara konseptual tidak nyambung. Tapi kalau itu yang saya yakini itu terserah saya. Yes. Negara tidak boleh intervensi masuk ke sana. Nah, yang menjadi kekeliruan juga atau menjadi masalah nantinya adalah ketika orang kemudian ditangkap atau ditahan karena apa? Dia menyebarkan ajaran Marxisme, Leninisme, komunisme atau ajaran-ajaran lain. Atau hanya sekedar berdiskusi, membuka ruang kajian untuk menambah informasi pribadi atau pengetahuan pribadi, kemudian ditangkap, itu kan sangat susah pembuktiannya. Yeah. Jadi itu akan menghabiskan, ya kalau misalnya kita masuk kepada politik anggaran, akan menghabiskan anggaran lagi, yang seharusnya itu tidak perlu untuk diatur sama negara sejauh itu. Nah, belum lagi kalau kita bicara masalah di KUHP terkait dengan ini masih seputaran kebebasan sipil. Dengan berdemonstrasi. Oke. Nah, jadi kalau kita misalnya merujuk ke standar hak asasi manusia, berdemonstrasi, menyampaikan pendapat yang wujudnya eksternal dari hak apalagi atau follow up dari hak terhadap right opinion atau pemegang kepercayaan. Itu sifatnya dia tidak boleh diberikan sistem izin. Jadi pemegang hak itu hanya sekedar memberitahukan. Untuk apa dia memberitahukan? Sebenarnya untuk mendapatkan perlindungan dari negara. In case misalnya ada beberapa orang atau kelompok yang kemudian berdemonstrasi, kemudian ada kelompok lain yang tidak suka dan cenderung melakukan kekerasan dalam menyampaikan ekspresinya, itu ada perantara negara yang kemudian melindungi orang yang sedang melaksanakan demonstrasi ini. Nah, tapi masalahnya sekarang melalui ketentuan KUHP baru, pemberitahuan ini seakan-akan mau dikamuflasekan menjadi izin atau sebaliknya. Izin itu berarti meminta izin. Meminta izin. Kalau nggak diizinkan nggak boleh demonstrasi boleh, iya. gitu. Padahal awalnya semangatnya adalah cuman memberitahukan. Memberitahu, iya. Kenapa? Karena formulasinya kalau misalnya dilihat di ketentuan baru dari KUHP, itu
ada pemidanaan terhadap demonstrasi yang tidak memiliki pemberitahuan. Oke. Jadi dulu sebelum berlakunya KUHP ini, itu orang boleh berdemonstrasi dengan atau tanpa pemberitahuan. Dengan pemberitahuan konsekuensinya apa, tanpa pemberitahuan konsekuensinya apa. Dengan saat ini, dulu konsekuensinya tanpa pemberitahuan hanya dibubarkan. Yang sebenarnya secara prinsipil juga kalau tidak ada tindakan-tindakan yang harusnya membahayakan itu kan tidak boleh dibubarkan. Karena tidak ada alasan yang konkret untuk kemudian membubarkan demonstrasi. Tapi sekarang selain orang dibubarkan, orang itu juga bisa kemudian dipidana. Hanya karena berdemonstrasi tanpa izin gitu. Tanpa pemberitahuan. Tanpa pemberitahuan. Iya. Kenapa ini jadi masalah? Karena misalnya melihat konteks masyarakat adat. Oke lah kalau misalnya dibilang ini kan cuman pemberitahuan yang diminta, ini hanya standar bawah gitu. Negara masih demokratis karena masih membiarkan masyarakat untuk berdemonstrasi, bukan memberikan izin gitu. Tapi kita harus lihat dulu konteks masyarakat di Indonesia. Bagaimana caranya kelompok masyarakat adat yang jarak dari wilayah adatnya ke kantor polsek terdekatnya itu mungkin makan waktu 6 jam, 8 jam. Mereka disuruh bikin pemberitahuan kalau misalnya mau menolak ekskavator yang sudah mau ngeruk tanah adat mereka. Pemberitahuannya kan kalau misalnya merujuk ke undang-undang apalagi kemerdekaan menyampaikan pendapat itu minimal 3 hari sebelum masa aksi. Jadi 3 hari sebelum hari aksi itu harus ada pemberitahuan. Nah, dengan effort yang segitu besar, ya misalnya ekskavator udah mulai ngeruk nih, masa kita masih mau diem aja ya gitu kan? Nah, semua bentuk penolakan itu bisa dianggap sebagai demonstrasi kan? Iya. Kalau itu kemudian pemberitahuan menjadi syarat, ya tidak aksesibel lagi. Kembali lagi ke tesis awal bahwa kebebasan ini kemudian bisa digunakan secara aksesibel dan juga aman. Itu sebenarnya core atau inti dari perlindungan hak asasi manusia. Oke, dan maksudnya di sini tuh inklusif ya. Jadi aksesnya tuh diberikan ke semua orang sama rata gitu. Tapi ternyata ada konteks dari masyarakat adat misalnya tuh susah kalau mau diberi pemberitahuan tuh sebagai suatu syarat gitu ya. Betul. Oke. Oke, itu penjelasan yang sangat wah banget menurutku. Baru bahas 3 poin ya sebenarnya dari KUHP, KUHAP yang baru, tapi itu udah dengerinnya aduh gitu, semakin sempit aja ruang sipil kita gitu. Nah, tapi terus aku jadi penasaran juga nih soal kriminalisasi kritik dan penyampaian pendapat bahkan dalam berpikir gitu. Itu tuh ada trennya nggak sih sebenarnya? Tren dalam artian gini, semua orang bisa berbicara, difasilitasi dengan media sosial misalnya. Tapi terus ada orang yang akhirnya ditangkap. Ada orang yang akhirnya dibiarkan saja tuh tetap ngomong. Jadi polanya akan kemana ya? Kira-kira para aparat penegak hukum dalam menegakkan KUHAP mereka tuh akan ke arah mana sih? Iya. Mungkin kalau melihat trennya itu semakin tidak terbaca ya sebenarnya. Malahan semakin tidak terbaca. Kalau misalnya kita lihat dari 2004 ke 2025, itu trennya adalah mengkriminalisasi pembela lingkungan atau pembela HAM. Oke, spesifik ya isunya lingkungan dan HAM. Oke. Jadi banyak orang yang kemudian jadi target itu sebenarnya berada di pusaran atau lingkaran teman-teman pembela HAM dan pembela lingkungan. Baik. Jadi tren yang dibaca itu seperti itu. Tapi kita harus lihat juga misalnya karena 2025 KUHP dan KUHAP ini belum officially sah dan juga dijalankan. Jadi banyak serangan-serangannya yang sifatnya tidak secara legal gitu. Jadi nggak menggunakan KUHP atau KUHAP, tapi dia menggunakan teror pihak ketiga. Orang tidak dikenal atau macam-macam serangan digital yang anonimus. Tapi serangannya trennya atau polanya sama. Itu menyasar aktivis pembela lingkungan atau aktivis pembela HAM. Baik. Jadi itu kemudian tren atau pola yang kemudian bisa dibaca. Melihat ke setelah disahkannya KUHAP dan KUHP ini, ya tren atau sasaran itu kemudian akan semakin banal lagi terlihat
semakin jelas terlihat bahwa akan menyasar pembela lingkungan dan pembela HAM karena instrumen hukumnya sebenarnya sekarang sudah lebih kuat, ya kan? Oke. Nah, tapi yang perlu diwaspadai juga teman-teman masyarakat sipil biasa itu kemudian akan semakin rentan juga secara gini ya. Pembela lingkungan dan pembela HAM sebenarnya kan sudah dijamin. Kalau pembela lingkungan dia ada di Undang-Undang PPLH bahwa apalagi kriminalisasi terhadap pembela lingkungan itu tidak boleh kalau dia mempertahankan lingkungannya. Sedangkan pembela HAM itu sebenarnya sudah diakui secara soft melalui standar norma dan pengaturan Komnas HAM tentang pembela HAM. Jadi sebenarnya instrumennya itu udah ada. Baik. Tapi kita harus lihat lagi bahwa secara legal, secara hukum positif, itu kan selalu pemerintah selalu bicara hukum positif tuh. Padahal mereka bikin hukum yang negatif gitu. Nah, Exactly. kita harus lihat itu bahwa sampai sekarang pun terminologi pembela HAM itu nggak ada di undang-undang manapun gitu. Jadi dia hanya di peraturan internal Komnas HAM. Jadi jaminannya pun belum kuat. Pembela HAM hanya dianggap sebagai aktivis biasa saja, sebagai warga sipil biasa yang kemudian bergerak untuk mengadvokasi atau melindungi hak asasi manusia. Itu akan semakin rentan. Kalau misalnya pembela HAM dan pembela lingkungan yang itu sudah diatur di undang-undang atau pembela HAM itu atau human rights defender itu diatur dalam peraturan internal Komnas HAM, itu masih sangat rentan bagaimana dengan masyarakat sipil. Jadi trennya mungkin akan ada beberapa pasal yang spesifik khusus digunakan untuk menangkap atau mengkriminalisasi pembela HAM, tapi ada juga pasal-pasal yang digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat sipil secara umum. Jadi mungkin nanti akan terpetakan tuh. Misalnya kayak sekarang yang ngetren itu penghasutan. Pasal penghasutan 314 114 sampai 119 itu penghasutan tuh. Jadi pembela-pembela HAM ini kemudian diasumsikan sebagai penghasut gitu. Aktivis-aktivis ini menghasut orang berdemonstrasi, melakukan kekerasan. Padahal ya kami tidak mungkin melakukan itu karena secara prinsip hak asasi manusia itu tidak relevan atau tidak equal dengan kekerasan gitu. Bagaimana kami mengadvokasi nir kekerasan, tapi kami menganjurkan orang melakukan kekerasan, itu kan menjadi satu yang kontradiktif. Ya betul. Nah, tapi untuk masyarakat sipil yang kemudian misalnya ikut berdemonstrasi atau misalnya terlibat dalam beberapa demonstrasi atau ekspresi pendapat seperti itu akan digunakan pasal-pasal yang lain. Misalnya kalau ekspresinya menyasar ke presiden, itu pakai pasal penghinaan terhadap kepala negara, penyerangan terhadap kepala negara. Atau untuk lembaga-lembaga negara lain nih, Mahkamah Agung, DPR, polisi, kejaksaan, itu dia pakai pasal itu lagi tadi penghinaan atau kritik terhadap lembaga negara. Jadi untuk berbeda tingkatan atau berbeda targetnya mereka itu akan digunakan delik yang juga berbeda-beda gitu. Nah, mungkin seperti itu bacaannya. Oke, jadi sebenarnya malah semakin random ya, nggak tahu nih siapa yang akan ditangkap. Jadi malah semakin waspada harusnya kita. Harusnya siapapun itu. Makin menyempit lagi kan? Iya. Berarti ruang sipilnya ini kemudian. Betul. Karena memang KUHP mengatur terlalu banyak. Atau terlalu banyak mengkriminalisasi gitu. Padahal yang sebenarnya dalam beberapa taraf tertentu itu tidak perlu untuk dikriminalisasi. Dan hanya akan menambah catatan buruk atau track record dari pelanggaran hak asasi manusia. Yes, gitu tentu. Mbak Arin. Dan itu jadi deg-degan juga nih kalau saya mau menyampaikan pendapat di media sosial atau apa sebagai orang sipil gitu. Nah, jadi, ada nggak sih cara-cara supaya saya tetap aman atau kami atau siapapun itu tetap aman dalam mengekspresikan pendapat despite situasi yang bergejolak semacam ini? Ya sebenarnya harapan terakhir adalah melalui jokes. Tapi dengan melihat apa yang terjadi pada salah satu komika kemarin, ya itu kemudian tidak dianggap lucu lagi jokes. Ini agak unik juga nih ketika orang menyampaikan lelucon itu diseriusin, tapi tindakan-tindakan mereka yang mereka anggap serius itu kemudian jadi lucu bagi kita. Kekonyolan mereka itu kemudian jadi lucu bagi kita. Nah, yang saya juga nggak bisa kasih saran pasti kira-kira
bagaimana cara menghindari kriminalisasi. Karena menurut keyakinan saya pun itu kriminalisasi atau instrumen hukum ini memang itu dia hanya tools dari penguasa, dari rezim untuk kemudian akan digunakan kemana. Jadi kembali lagi ke individu masing-masing dari penegak hukum ini kemudian mau menggunakan instrumen hukum pidana ini, apakah itu akan benar-benar melindungi hak asasi manusia atau malah mengkriminalisasi dan menjadi alat pelanggar hak asasi manusia. Nah tapi yang menjadi kekuatan kita sebagai masyarakat sipil adalah solidaritas. Solidaritas. Jadi walaupun benturan atau hantaman kriminalisasi itu kemudian terus-terusan kita alami, tapi setidaknya kita masih punya terus energi untuk bersolidaritas, untuk terus bergandengan tangan, untuk terus menyampaikan kritik itu dan juga menyampaikan solidaritas kita kepada sesama dari masyarakat sipil. Karena ya tidak ada lagi sebenarnya cara untuk kemudian menghindari ketika kita memang sudah jadi target gitu. Instrumen hukumnya sudah ada, sudah sah, sudah legal. Terus kemarin aja yang mereka tidak legal itu kemudian tetap melakukan penangkapan, kriminalisasi. Ya sebenarnya tujuannya bukan sekedar hanya untuk mengkriminalisasi, tapi untuk mencabut kemudian aktivitas-aktivitas pembela HAM atau ya masyarakat sipil biasa dari kehidupannya gitu. Sebenarnya bikin repot aja lah, ya kan? Walaupun di persidangan kemudian tidak terbukti dugaan-dugaannya. Jadi sebenarnya ya kekuatan kita tinggal solidaritas dan resistensi, itu tinggal itu. Jadi kita dalam marathon game yang apalagi perjalanan yang panjang untuk kemudian bisa atur strategi pacing supaya tidak habis di awal karena terlalu cepat. Kita harus juga punya resistensi itu dan juga strategi untuk kemudian mengatur nafas, bagaimana bisa memperpanjang nafas ini dan bisa finish ke goal yang kita capai. Karena ya itu obstacle-nya akan semakin besar dan juga akan ya lebih sering digunakan sama mereka, sama rezim. Kemudian yang kita punya hanya solidaritas dan juga resistensi. Gitu, Mbak. Oh ya, solidaritas di sesama warga sipil berarti bentuknya dari seluruh lapisan, dari seluruh segmen gitu ya. Jadi nggak cuma pembela HAM doang, pembela lingkungan doang, akademisi, tapi justru membentuk jejaring satu sama lain gitu. Ya, harus terus terkoneksi itu tadi ya. Tapi ada nggak sih hal yang bisa dilakukan oleh warga sipil banget yang dia merasa tidak terafiliasi pada suatu jaringan gitu, yang bisa dia lakukan dan itu membantu kerja-kerja para aktivis, para pembela HAM, pembela lingkungan gitu. Ada nggak ya, Hafi? Nah mungkin salah satu yang bisa diberikan dari masyarakat sipil itu kontribusi dalam bentuk monitoring di lapangan. Dalam bentuk monitoring di lapangan? Di lapangan. Misalnya jadi, gimana tuh? Negara kan ini punya banyak mata. Entah yang mata-mata atau yang beneran mata ya kan. Nah masyarakat sipil dalam konteks kita sebagai suatu gerakan itu juga harus punya mekanisme yang baik untuk setidaknya terkoneksi dan punya mata yang berada di mana saja. Karena misalnya kalau melihat contoh kita sebagai masyarakat atau gerakan masyarakat sipil di Papua setidaknya sampai saat ini itu cuma 2 media yang kemudian bisa dijadikan referensi yang aktual, faktual dan juga cepat. Yaitu Jubi dengan Media Papua. Selain itu banyak sekali pembatasan censorship dari media-media itu sendiri. Nah jadi dengan akses informasi teknologi seperti media sosial dan segala macam, ya kita sebagai masyarakat sipil harus menggunakan itu. Ya walaupun kendalinya tetap ada di mereka, seperti misalnya yang kemarin kayak TikTok live seperti itu kan, itu bisa jadi momen kita untuk mendokumentasikan, memonitoring bagaimana kinerja dari kepolisian, bisa merekam bagaimana mereka melakukan tindakan kekerasan, bagaimana mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, mata-mata seperti itu yang kemudian harus lebih sering atau lebih resisten untuk dilakukan.
Oke. Tidak dalam tujuan untuk mempublikasikan sebenarnya. Tujuannya sebenarnya tidak hanya untuk itu, tapi bisa mendokumentasikan itu dan bisa mengolah itu bersama dengan gerakan masyarakat sipil lain. Oke. Jadi strateginya tidak langsung ujuk-ujuk kemudian viral, no viral no justice, tapi infrastruktur untuk membangun gerakan no viral no justice itu yang kemudian harus diskemakan gitu. Jadi tidak hanya akibat dari spontanitas, orang sudah posting terus langsung rame di media sosial gitu, tapi kebiasaan-kebiasaan media sosial atau cancel culture itu kemudian harus dijadikan satu strategi. Misalnya sebelum melakukan postingan dan viral itu segala macam, ya kita harus punya jaring pengaman yang kemudian bisa digunakan untuk membela diri ketika pelaku melapor balik. Oke. Nah itu kan jaringnya harus infrastrukturnya harus ada duluan dibanding spontanitas dan langsung mengupload ke media sosial. Oke. Nah mungkin seperti itu deh Mbak. Jadi jangan asal gitu ya. Jadi mungkin bisa dia didokumentasikan dulu, dimonitoring dulu, kemudian itu dijadikan bahan untuk kemudian kita sama-sama bangun gerakan untuk bisa mengantisipasi risiko-risiko yang lain. Oke. Jadi ternyata hal paling sederhana yang bisa dilakukan warga sipil itu adalah mendokumentasikan. Gitu ya. Baik itu di lapangan atau mungkin di internet juga di media sosial gitu. Tetapi jangan terus langsung posting dan membiarkan itu viral begitu saja, karena mungkin itu akan sedikit distracting juga dalam artian fragmented juga bisa gitu. Jadi bumerang. Iya kan? Ya, bumerang ke dia sendiri yang upload gitu. Jadi harus terkalkulasi, misalnya kenalan dulu atau memastikan siapa yang bisa menjaga dia gitu. Betul. Nah kalau orang itu beneran nggak punya jaringan, nggak kenal siapa-siapa gitu, kira-kira siapa sih yang paling bisa dihubungi, Hafi? Ini loh aku punya konten kayak gini yang kayaknya akan membantu gerakan pembela lingkungan nih gitu. Saya harus lapor kemana misalnya gitu? Ada nggak ya hotline atau siapa yang bisa dihubungi gitu? Kalau misalnya untuk spesifik bantuan hukum, teman-teman dari YLBHI dan LBH Kantor itu punya dan LBH Kantor, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang itu punya kantor di hampir masing-masing ibu kota provinsi. Jadi setidaknya kalau nggak salah ada 26 atau 28 kan LBH Kantor. Itu kemudian bisa jadi opsi sarana pertama untuk kemudian datang membawa isu bahwa terjadi pelanggaran dan segala macam, dan kemungkinan ada risiko yang akan kembali menjadi feedback dari apa yang kemudian dicoba diadvokasikan. Itu biasa teman-teman dari atau teman-teman LBH itu kemudian bisa memproses atau memberikan perlindungan. Atau kalau sekarang yang spesifik untuk demonstrasi itu ada hotline-nya dari tim advokasi untuk demokrasi. Tim advokasi untuk demokrasi TAUD ya. TAUD. Ya. Sekarang itu TAUD ada di Jakarta, terbatas di Jabodetabek dan juga di Surabaya. Jabodetabek dan Surabaya. Nah, jadi sebenarnya memang kanalnya masih sangat terbatas. Karena yang pertama harus dipahami ini inisiatif kolektif dari masyarakat sipil yang pasti tentu saja tidak punya resource sebesar negara gitu kan. Tapi mencoba untuk bagaimana setidaknya memberikan perawatan terhadap kawan-kawan di sana yang kemudian sudah punya willingness untuk kemudian memperjuangkan haknya, untuk kemudian menuntut haknya kepada negara, entah itu melalui kanal-kanal yang mana gitu, entah itu mau apalagi demonstrasi, atau ya seni atau kritik di media sosial. Nah, itu mungkin ngarahnya atau kanalnya itu bisa ke LBH atau ke TAUD atau ke dalam beberapa konteks juga ada pendamping lokal. Iya, tapi itu sangat-sangat spesifik. Biasa di wilayah konflik, biasa di dalamnya itu ada paralegal yang sudah mungkin dapat pelatihan dari LBH dan segala macam dan lebih dekat ke warga, yang itu mungkin lebih aksesibel. Tapi sejauh ini mungkin kita masih harus mengandalkan teman-teman dari LBH Kantor. Di Makassar ada, di Jogja ada, di Bandung ada, di Papua ada, di Merauke ada. Ya mungkin mereka ya sudah yang paling terkoneksi lah. Dan ya kembali lagi ke media sosial. Kalau misalnya tidak punya sama sekali akses, ya itu mungkin jadi refleksi juga untuk teman-teman di NGO, di gerakan masyarakat sipil, untuk lebih
care sesama dan juga kemudian lebih cepat tanggap lah. Oke. Mungkin seperti itu. Oke, thank you banget Hafi sharingnya hari ini. Terima kasih Jujur juga, Mbak berat. Arin. Jujur berat banget Berat. ngomongin soal penyempitan ruang sipil. Berat. Karena kita membicarakan ini tuh nggak hanya ngobrol, tapi ada ketakutan juga yang membayang-bayangi kita gitu. Masa depan kita dalam menyampaikan ekspresi, menyampaikan kritik. Mungkin kalau ibu, bapak, mbak, emas, siapapun yang menjadi audiens podcast ini mendengarkan ini, ada kalian akademisi, kebebasan berakademisi juga akan sangat sempit, menyempit lama-lama gitu. Maka dari itu, wah ini sedikit menakutkan, tapi saya senang sekali tadi Hafi sudah ngasih tips, sudah memberikan semacam moral boosting untuk kita semua bahwa despite kejadian apapun yang sedang terjadi sekarang ini, kondisi yang carut-marut seperti ini, tetap ada harapan lewat solidaritas. Inilah saatnya kita saling berjejaring satu sama lain. Betul. Warga jaga warga gitu. Pokoknya masih ada harapan untuk kita selalu hidup dengan aman di sini gitu, meskipun masih kecil dan mungkin akan tergerus terus-terusan, tapi saya rasa masih bisa diusahakan gitu ya Hafia. Kalau saya teringat dengan kata-kata teman-teman Tapol, teman-teman tahanan politik, itu ada satu jargon yang saya rasa itu akan semakin relevan di saat-saat ini. Apa itu ya? Makin ditekan, makin melawan kita harusnya. Makin ditekan, makin melawan. Oke. Jadi emang ya tekanan itu akan semakin besar ke depannya. Dan apa yang kita bisa lakukan ya hanya terus melawan gitu. Dan resistensi itu menjadi penting. Mungkin gitu Mbak Arin. Iya, thank you banget sekali lagi Hafi. Boleh dong kita penutupnya pakai hashtag makin ditekan, makin melawan gitu. Ini kita untuk ngomong solidaritas juga ke teman-teman Tapol. Betul banget. Yang sedang ditahan, yang sedang akan diadili atau disidang dan lain sebagainya. Semoga ini bisa menjadi salam solidaritas buat kita semua. Dan untuk penegasan kita semua. bahwa mereka bukan kriminal. Yes. Mereka orang yang berekspresi, mereka orang yang menggunakan ruang sipilnya, kemudian dicegat dan dijegal sama negara. Oke. Bisa kita coba saya bilang warga sipil, terus nanti bareng-bareng mari semakin ditekan, semakin melawan gitu ya. Oke. Warga sipil, makin ditekan, makin melawan.